Umi nggak mikir ya? Hah? Anaknya sendiri aja nggak peduli sama dia. Kenapa harus ditaruh di rumah ini? Umi nggak mikir. Itu nambahin beban buat Abah. Mbak lagi hamil kan? Harusnya Mbak belajar jadi ibu. Mbak ngertiin perasaan Ibu Maryam. Bukannya malah kayak gini sikapnya Mbak. Ya Allah, pertemukanlah hamba dengan Bagas anak hamba ya Allah. Ibu, ini benar ibu kan? Para jemaah sekalian, jalan yang terbaik untuk menggapai ridho Allah adalah berbakti sama orang tua. Allah meletakkan perintah untuk berbakti sama orang tua itu seiring dengan perintah untuk bertauhid. Dan itu membuktikan betapa pentingnya kedua hal tersebut. Umi, tolong saya, Mi. Ada apa, Bu Maryam? Ada masalah apa? Suami saya meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bu Maryam, yang sabar ya dan ikhlas. Ini sudah ketentuan dari Allah. Tolong beritahu anak saya, Mi. Saya tidak punya pulsa. Umi, ini HP-nya. Nomornya sudah nggak aktif. Sebaiknya sekarang kita urus aja jenazah suami ibu ya. Nanti soal anak ibu biar belakangan aja kita hubungi lagi ya. Jangan tinggalkan aku, Pak. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Bu, kasihan ya Bu Maryam. Selama ini dia sama Pak Arifin kan jualan sayur buat besarin Bagas. Tapi setelah Bagas sukses malah lupa sama orang tua. Tuh lihat, Pak Arifin meninggal aja Bagas nggak datang. Iya. Bapak, jangan tinggalkan aku, Pak. Sabar ibu, sabar. Ibu istighfar ya. Ibu itu tidak sendirian. Allah ada bersama kita. Bapak. Umi, tambah lapar ya. Mi. Mi. Assalamualaikum. Waduh, waduh. Bagus ya. Hari Umi bagaimana sih? Hari berangkat lebih dulu daripada suami. Hari pulang, suami udah pulang, baru pulang. Ngalayap kemana? Hah? Perempuan. Astagfirullahaladzim, Abah. Ini yang disebut bini teladan. Bah, ini baru pulang dari pemakaman Pak Arifin. Suaminya Bu Maryam ini. Terus, kenapa dibawa ke sini? Bah, Bu Maryam tuh udah nggak punya siapa-siapa lagi. Dia nggak bisa menghubungi anaknya. Jadi, Umi minta dia untuk tinggal di sini sementara sambil menunggu dia ketemu sama anaknya. Umi nggak mikir ya? Hah? Anaknya sendiri aja nggak peduli sama dia. Kenapa harus ditaruh di rumah ini? Umi nggak mikir. Itu nambahin beban buat Abah. Ya Allah, kenapa sifat suami Umi bertolak belakang dengan Umi? Astagfirullahaladzim, Abah. Ibu Maryam kan baru kena musibah. Sudah seharusnya kita tolong. Umi, kalau yang dibawa ke sini perempuan muda, cantik, masih enak dilihatnya. Cicit. Tapi model begini, aduh Umi. Udah deh, pergi deh. Abah, Pergi. Ya Allah. Pergi. Umi, ini kayaknya HP-nya rusak deh. Udah nggak bisa hidup lagi. Rasain. Itu akibatnya. Kayak udah tua tidak tahu diri. Bu, maafin sikap suami Umi ya. Umi, terima kasih atas pertolongan dan kebaikan Umi selama ini pada saya. Memang sebaiknya saya harus pergi, Umi.
Nggak apa-apa. Ibu mau pergi kemana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Umi, ini siapa? Ibu Maryam ini salah satu jemaah Umi. Suaminya baru meninggal dan ibu ini sedang mencari anaknya. Mas Rehan, Bu Maryam ini diusir sama Abah. Innalillahi. Abah didengerin. Bu, ayo masuk aja. Jangan sembarangan ya. Enak aja kamu. Ini rumah Abah. Ini rumah ini, sekitar sini ini punya Abah. Abah yang beli. Enak aja. Abah yang nentuin siapa yang boleh tinggal di sini, siapa yang tidak. Abah punya hati kan? Abah tega emangnya? Ngeliat kondisi Bu Maryam kayak gini terus diusir keluar. Bu Maryam, ayo masuk dalam. Apa? Apa ini? Asep. Naon di lagi? Biarin aja dia tinggal di sini sementara. Ulah sebetul gitu atuh. Biarin aja dia jadi pembantu kita. Hitung kita punya pembantu baru yang tanpa digaji gitu. Kau nonton kepikiran kita tadi ya? Maaf Mi, tapi apa Abah memperlakukan Umi seperti itu? Saya nggak pernah menyangka kalau kehidupan Umi itu seperti ini. Sangat menyedihkan buat saya, Mi. Tapi Mi, kenapa Umi nggak minta cerai saja sama Abah? Waktu saya memutuskan mau menikah, Bu, saya bukan hanya berjanji pada diri saya sendiri, tapi saya juga berjanji di hadapan Allah bahwa saya akan mendampingi Abah apapun yang terjadi. Dan saya hanya mau nikah 1 kali seumur hidup. Umi, sungguh mulia hati Umi. Enggak seperti itu, Bu. Saya hanya ingin berusaha untuk menjadi pribadi yang mengikuti sunnah Rasulullah dan istri-istrinya. Amin, amin insya Allah. Sabar ya Mi ya. Ngapain kamu tadi di sini? Ngapain? Cariin oleh anak-anakan di sini. Kerja. Ya Allah, Teteh, Bu Maryam di sini kan tamu. Masa disuruh bantuin Mbok Darsi? Diam kamu ya. Anak aja. Biar jadi tamu teh harus kerja. Hari gini mau cari gratisan, mana ada. Kerja. Ayo kerja. Astagfirullahaladzim. Ayo. Kerja. Bersihin semuanya. Bersihin semuanya. Aduh Teh, kasihan kan Bu Maryam. Kasian. Kamu tuh ya kalau di depan orang teh meni sok baik. Biarin aja dia kerja. Dia kan harus tahu diri. Dia kan sebagai tamu di sini. Wak, biar Mbok saja yang bersihin semuanya. Ini lagi. Keluar kamu. Keluar. Kerja yang lain. Keluar. Ya Allah. Ya Allah. Teh, sebagai seorang muslim kita tuh harus menghormati tamu yang tinggal di rumah kita. Seperti dicontohkan oleh Rasulullah. Ya ampun. Marwah. Kerjaannya tanya setiap hari ceramah. Weh. Keluar. Hidupku selama ini sengsara. Karena aku tidak dipedulikan lagi oleh anakku. Tapi ternyata Umi pun lebih sengsara dari aku. Ya Allah, berikanlah kebahagiaan kepada Umi ya Allah. Dia begitu baik ya Tuhanku. Dan juga pertemukanlah hamba dengan anak hamba Bagas ya Allah. Hamba rindu sekali kepadanya ya Allah. Untung saja uang 3 juta yang dikasih sama Mas Bagas buat ibunya
nggak pernah aku kasihin. Jadi aku bisa belanja. Lagian sebagai suami, seharusnya hasil kerja Mas Bagas itu buat aku, bukan buat ibunya. Laras, Ya Mas. Laras. Mas, kenapa? Kok kelihatannya lesu sih? Entahlah, aku juga gak ngerti. Seharian ini perasaanku gak enak banget. Aku ingat ibu terus. Oh gitu. Selama kita di Amerika, kamu sering komunikasi sama ibu kan? Karena perasaan aku masih keganjal di hati. Tadi juga di kantor, aku mau telepon ibu, lupa aku. Karena kerjaanku banyak banget. Coba aku telepon sekarang. Oh, Mas, nanti aja. Mas mandi aja dulu, terus makan. Biar nanti ngobrol sama ibu kan enak. Ya. Ntar aku lupa lagi. Sekarang aja. Ya Allah ya Robbi, aku kangen banget sama Bagas anakku ya Allah. Selama ini Mas selalu menunggu kabar darimu, telepon darimu, tapi tidak ada. Sedangkan HP Mak rusak Bagas, HP Mak rusak, tidak bisa menghubungi kamu. Kok HP ibu nggak aktif ya? Apa dia sakit? Aktif kok. Tadi pagi aku masih bisa telepon ibu. Ibu baik-baik aja, Mas. Mas nggak usah khawatir. Kamu yakin? Aku yakin banget, Mas. Orang tadi pagi masih bisa aku telepon kok. Ya udah, sekarang gini, Mas mandi dulu. Aku udah siapin makan malam buat Mas, ya? Ya udah, aku mandi dulu. Untung aja tadi Mas Bagas nggak bisa hubungin ibunya. Kalau sampai tadi teleponnya nyambung, bisa bahaya. Aku bisa ketahuan bos namanya. Teteh juga di sini teh tamu. Tapi sama kamu tidak pernah diperlakukan dengan baik. Maafin saya ya, kalau sikap saya dan anak-anak tuh kurang baik sama Teteh. Tapi kami akan berusaha untuk lebih baik lagi, Teh. Maaf. Bisa aja teh terus wae maaf. Kalau kamu benar-benar minta maaf ya, cium kaki teteh. Enggak, Teh. Enggak mau. Jangan. Cium. Bangun. Wah, ada apaan sih? Masa Umi disuruh sujud sama Uwa? Itu dosa besar, Wak. Ingat, kita cuma boleh sujud ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cuma manusia biasa, makhluk. Rehan, kamu teh kenapa jadi marahin Uwa? Nih, Umi kamu nih, orang lain wae dihargain. Uwa sendiri tidak pernah gitu dihargain. Saya tuh sangat menghargai Teteh. Pret! Menghargain naon? Kamu teh tidak pernah dengerin kata-kata teteh. Melawan wae. Wak, Umi itu ngehargain Uwa. Cuman emang sering banget Uwa minta ke Umi sesuatu yang dilarang sama agama. Jadi Umi nggak mungkin ngikutin. Lagian si Uwa tuh permintaannya macem-macem ya, pantas lah Umi nggak mau. Iya Wak, kalau Wak ada salah paham sama Umi nggak gitu caranya. Sampai suruh sujud gitu itu keterlaluan Wak. Hari iya teh ayana. Hah? Kalian tuh bagaimana sih? Kalian tuh nggak ngerti aturannya ya? Ini teh kakaknya Abah, Teh Elis. Kalian harus hormat sama dia. Sama dengan kalian menghormati Abah. Kenapa sih? Itu aja susah. Ada teteh hayang naon ayeuna? Ya kalau tetehnya maunya minta maaf sama cium kaki teteh. Nah, eta wae. Nah, ya udah, gampang kan? Sekarang kamu sujud, cium kaki Wah. Ayo. Abah, apaan sih? Cium kaki Wah. Abah. Udah, nggak usah. Biar Rehan yang wakilin. Begitu dong.
Gak usah. Gak usah sujud di kaki Uwa. Udah Uwa maafkan ke umi kamu. Tapi kalau sekali lagi kamu benar-benar sujud di kaki saya. Nah. Makasih, Wak. Umi, kita ke kamar aja yuk. Makasih, Wak.